Nah, orang kan banyak nanya Mas Basit sama saya, kenapa ya kok saya menginginkan sesuatu nggak terwujud? Ya, Kenapa ya kok saya susah banget dapetin impian saya? Gitu. yes. Atau kenapa saya minta sesuatu, saya berharap dapat sesuatu, tapi dapatnya sebagian, tidak seluruhnya. Oke. Nah, atau bahkan ya tadi dapatnya kok dikit ya, nggak sesuai dengan apa yang saya harapkan atau nggak sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini bisa jadi salah satu jawaban yang sangat powerful karena wadah Anda tidak cukup besar untuk nampung keinginan Anda. Halo teman-teman Kedamaian ID. Halo, Kita halo. jumpa lagi sama Mas Fadli nih di podcastnya Kedamaian ID gitu ya. Mas Fadli ini menyambung obrolan kita yang tadi gitu ya terkait manifestasi. Oke. Tentunya di Kedamaian ID kan sudah ada programnya manifestasi nih Mas Fadli. Di Mhm. dalam manifestasi ini ada materi sendiri yang khusus untuk mewujudkan impian kita dengan cepat, mudah, aman dan menyenangkan. Nah, Mas Fadli, kalau boleh pilih nih gitu dari Mas Fadli sendiri, boleh dong spill ke kita nih ke penonton, ke teman-teman Kedamaian ID. Ada dua atau ya dua lah boleh, dua teknik manifestasi yang menurut Mas Fadli ini benar-benar bisa mewujudkannya dengan cepat, mudah dan aman, lagi menyenangkan apalagi Mas Fadli. Oke, oke. Nah, oke, kebayang. Jadi, di dalam program manifestasi kita, teman-teman ya, mungkin banyak di antara teman-teman yang udah ikutan ya, tetapi buat teman-teman yang belum, kita coba kasih, kalau boleh pilih 2 berarti ya, 2 teknik terbaik yang sangat mudah dipraktekin sama teman-teman semua dan ini teman-teman bisa langsung ambil sebagai praktek ya, dan bisa langsung rasain hasilnya. Mungkin yang pertama kita akan share ke teman-teman semua tentang energetic container. Nah, tentang Mantap. kontainer energi. Oke. Satu. Yang kedua, tentang bagaimana teman-teman punya energetic match sama masa depan, sama impiannya. Nah, ini 2 teknik manifestasi nih. Jadi di kelas manifestasi itu kan ada 28 materi Mas Basit 28 kan. materi. Ada sleep meditation 8 jam juga, Yes. ada workbook di sana, ada member area, ada banyak panduan-panduan termasuk ada aktivasi meditasi yang tersebar di berbagai lesson di dalam materi-materi yang ada di program manifestasi. Cuman itu kan banyak banget ya dan teman-teman mungkin udah ngerasain manfaatnya kalau yang udah beli programnya. Tapi buat teman-teman yang belum, ada 2 program yang memang sangat powerful, 2 teknik yang bisa kita share sama teman-teman semua tentang itu ya. Mungkin ini udah pernah kita share sebetulnya sama teman-teman di webinar yang mungkin pernah teman-teman hadiri atau jangan-jangan Anda memang berhalangan hadir waktu itu, kita bahas singkat deh supaya teman-teman dapetin manfaat. Jadi, energetic container yang pertama. Oh, energetic container nih tadi ya. Energetic Oke, container yang ya. pertama nih. Energetic container itu ya kalau energi kan teman-teman udah mulai ngerti ya. Energi itu ya apapun yang ada dalam tubuh kita yang memiliki gaya, daya tarik, daya dorong gitu ya untuk yang berhubungan dengan manifestasi atau impian itu kita sebut energi. Kontainer adalah kontainer energinya, Oke, wadahnya. wadahnya nih ya. Ya, wadah untuk menampungnya. Nah, orang kan banyak nanya Mas Basit sama saya, kenapa ya kok saya menginginkan sesuatu nggak terwujud? Ya, Kenapa ya kok saya susah banget dapetin impian saya? yes. Gitu. Atau kenapa saya minta sesuatu, saya berharap dapat sesuatu, tapi dapatnya sebagian, tidak seluruhnya. Oke. Nah, atau bahkan ya tadi dapatnya kok dikit ya, nggak sesuai dengan apa yang saya harapkan atau nggak sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini bisa jadi salah satu jawaban yang sangat powerful karena wadah Anda tidak cukup besar untuk nampung keinginan Anda. Oke, wadahnya nggak cukup besar. Nah, Menarik nih Mas Fadli nih ya, bahwa wadahnya nggak cukup besar ya. wadahnya mungkin nggak cukup besar. Contoh gini, Heeh. Mas Bati sadar nggak, di perusahaan kita, di Kedamaian ID ya, di semua tim kita, itu kan seringkali kita setiap bulan ada sharing tentang, wah orang yang omsetnya paling Iya, gede, orang yang setiap dapat bulan. income paling banyak Yes, gitu-gitu heeh kan. heeh. Dan selalu saya tanya, menurutmu kenapa ini terjadi sama dirimu bulan ini? Mhm. Ini kan berarti kan apa yang terjadi di bulan Di lalu kan? bulan lalu, Apa ya. yang berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya? Nah, halo teman-teman semua, sorry saya potong sebentar ya. Kalau teman-teman mungkin sudah mulai suka sama video yang sedang teman-teman tonton ini, maka teman-teman akan sangat happy kalau bisa ketemu sama saya secara langsung di dalam sebuah webinar secara live teman-teman. Di sana Anda bisa langsung ngobrol sama saya, bisa bertanya secara langsung, dan saya akan membahas lebih dalam, lebih detail tentang apa yang kita bahas di video ini.
Jadi teman-teman, saya secara personal pengen ngundang teman-teman semua untuk hadir ke dalam sebuah webinar live bareng sama teman-teman Kedamaian ID, dan linknya, infonya itu akan kita taruh di dalam kolom deskripsi di bawah video ini. Teman-teman silahkan cek kolom deskripsi dan teman-teman daftarkan diri Anda ke webinar itu dan kita akan ketemu secara langsung, secara live. Oke teman-teman, saya udah gak sabar pengen ketemu sama Anda. Silahkan manfaatkan webinar live-nya dan silahkan teman-teman lanjutkan videonya. Selalu yang berbeda adalah kebutuhan dia bulan itu lagi banyak. Oke. Gitu. Ada yang mau nikah, tiba-tiba banyak gitu kan. Begitu beres nikah, ya kontainernya mengecil lagi, mungkin nggak bisa konsisten. Nah, bisa jadi. Makanya ini penting banget untuk dipertahankan. Ada yang mau udah janji nih sama keluarga besar, bahkan keluarga mertua juga. Kita pengen ajak jalan-jalan nih. Dan waktunya udah bulan depan. Aduh. Berarti bulan ini harus dapat rezeki lebih supaya awal bulan pas gajian dapat bonus lumayan. Dan jadi top sales dia. Gitu. Nah, teman-teman pernah nggak ngebayangin ketika lagi butuh-butuhnya, kok tiba-tiba dapat? Nah, itu karena Anda lagi punya kontainer yang besar. Jadi kontainer ini fleksibel, teman-teman. Ini bisa ngecil, bisa membesar. Gitu. Tanpa sadar. Makanya kalau di Kedamaian ID, Anda harus dengan sadar mengendalikannya. Gitu. Menarik ini. Harus dengan sadar mengendaliinnya. Karena kalau enggak, kalau dibiarin, kita kayaknya lagi nggak ada kebutuhan, santai aja lah. Itu ngecil ya. Wadahnya ngecil. Tapi kalau dengan sengaja dibawa ke sesi meditasi, di-push setiap hari, disadari terus tentang manifestasinya, kita terus mempertahankan ini besar, bahkan bayangkan lebih besar lagi. Gitu. Jadi ada teknik di mana teman-teman perlu mengerti tentang bagaimana energetic container ini bekerja. Supaya teman-teman bisa dengan sengaja memiliki wadah yang cukup besar. Gitu. Makanya harus dipahami nih. Ini kan bayangin gini, aduh kenapa ya saya dapatnya cuman segini, harusnya kan dapatnya lebih banyak gitu. Ya mungkin karena wadah Anda gelas misalnya. Rezekinya dapatnya segini nih. Gitu. Tapi ketika misalnya ternyata wadahnya ember, rezekinya lebih gede lagi. Bayangin kalau teman-teman membayangkan wadahnya itu adalah kolam renang misalnya. Wah kan asik banget kan, banyak banget, gede banget. Bisa ngebayangin nggak kalau ternyata itu adalah sebuah danau. Waduk, misalnya, gede banget, gitu. Dan ada orang yang meyakini bahwa energetic containernya itu seluas lautan. Gitu. Merinding saya jadinya. Kebayang kan? Makanya buat dia ya itu gede banget dan masih nggak masuk di kepala dia limitnya. Jadi makanya bisa unlimited income-nya, unlimited rezekinya. Karena menurut dia punya identitas diri, energetic container saya seluas lautan. Gitu. Nah ini nggak bisa dipalsukan, nggak bisa fake it lah gitu, nggak bisa. Teman-teman perlu gradual gitu. Naik bertahap aja dulu. Menurut teman-teman sekarang wadah yang teman-teman miliki segede apa? Bayangkan sekarang energetic containernya ini membesar gitu. Misalnya Mas Basit punya bayangan nih. Sekarang semua value hidup kita kan kalau kita bayangin singkat di review itu kan kebayang ya. Berapa uang di rekening, berapa rata-rata bulanan dapat duitnya dan bukan cuma finansial tapi berapa banyak nilai kesehatan yang sekarang kita punya di badan kita, berapa teman kita, berapa besar pengakuan sosial di kehidupan kita kan, berapa baik hubungan kita dengan pasangan, dengan anak, dengan orang tua, dengan teman, sahabat, berapa banyak support atau dukungan dari lingkungan sekitar gitu. Semuanya energi. Dan apa yang kita terima hari ini adalah ya ini sesuai dengan wadah yang kita punya. Jadi bukan berarti teman-teman harus berusaha lebih keras, jangan sampai salah paham loh. Kalau teman-teman berusaha lebih keras tapi tidak memperbesar, dia luber. Dituang sih, tapi nggak masuk, nggak kita terima. Gitu. Mungkin gini kali ya Mas Fadli contohnya. Kita ambillah asumsi ini contohnya ya Mas Fadli ya. Wadahnya gitu ya. Untuk penyalurannya kita udah banyak nih gitu ya di samping-samping ini nih. Terus rezekinya kan masuk ya Mas Fadli ke kita ya. Masuk. Karena kita nggak memperlebar wadah kita gitu ya. Berarti manfaatnya nggak bisa kita salurkan juga ya gitu ya Mas Fadli konsepnya ya. Betul sekali. Oke, jadi memang perlu sadar bahwa wadahnya juga harus besar. Wadahnya harus besar. Wadahnya harus besar. Saya pernah ada fase di hidup saya di mana ini nggak ngantor setahun pun kayaknya perusahaan baik-baik aja deh. Gitu. Dan
income saya udah lebih besar daripada kebutuhan. Oke. Jadi passive income, freedom kan seharusnya. Freedom, yes. Tapi di titik itu saya malah khawatir. Berarti wadahnya terbatas, cuman segini. Kalau kita mau income lebih gede, berarti perlu wadah yang lebih gede. Iya. Nah, cara gedenya gimana? Ya dibikin dengan sengaja wadahnya di bawah sadar dan di dunia nyata. Gitu. Di bawah sadar kita bawa ke meditasi, kita perbesar energetic containernya, itu diajarin di kelas manifestasi. Cuman di dunia nyatanya ya oke, berarti kita perlu komitmen nih. Berarti saya perlu apa kira-kira yang ngefeknya harus pakai duit, tetapi ini bisa mempermudah manfaat lebih besar lagi buat masyarakat luas. Gitu. Komitmenin aja berarti nih. Ada misalnya organisasi yang mungkin teman-teman bisa support. Ada non-profit organization gitu kan misalnya, atau NGO gitu yang teman-teman bisa push untuk itu bisa bertumbuh, tetapi butuh biaya kan tetap. Teman-teman jadi donatur di sana bisa. Komitmenin aja. Nanti kalau rezekinya ada, aku push ke sana ya Mas, gitu ke pengurusnya gitu. Itu kan nyiapin wadah. Iya, oke. Nah, belum tentu terjadi. Tapi wadahnya ada. Jadi Tuhan kan, kalau gue mau ngasih ke dia, dia udah ada penyalurannya nih, kasih deh, kan gitu. Ketika soalnya kan Tuhan juga nanya, loh, dirimu minta rezeki lebih buat apa? Buat apa ya? Mau dimakan sendiri kan gak habis. Gitu. Ini itu contoh nyiapin wadah. Kebayang nih Mas Wali buat teman-teman semuanya. Tadi ya contohnya jelas banget nih ya. Menyiapkan wadahnya seperti itu loh. Mudah sebenarnya ya. Betul. Kita janji dulu kan bisa. Janji dulu kan itu kan nazar ya. Janji baik ya. Nanti kalau rezekinya ada, aku janji tak kirim ke sini untuk mempermudah organisasi ini punya operasional lebih baik. Misalnya gitu. Dan ini ada di mana-mana teman-teman. Kalau kita mau sedekah, kita mau zakat, kita mau apapun sebutan teman-teman semua, perpuluhan gitu ya. Semuanya akan ada banyak banget cara untuk bisa memperbesar wadah gitu. Termasuk buat diri sendiri misalnya, udah cukup nih buat semuanya, apa nambah cicilan ya misalnya. Itu juga bisa dilakukan gitu ya. Jadi ya itu terjadi teman-teman. Jadi itu saya lakukan, termasuk apa nambah mobil aja. Akhirnya ya udah deh, nambahin mobil 1 deh supaya ada wadahnya gitu untuk nampung. Nanti kan mobilnya tinggal gimana caranya jadi manfaat aja buat seluas mungkin orang, itu juga bisa gitu. Itu contoh gitu. Jadi ini energetic container tuh itu prakteknya. Mas Fadi, ada satu lagi pertanyaannya. Ketika kita disiapkan wadahnya, kita siap. Rezekinya datang. Nah, tapi mungkin ya ada di beberapa orang ketika rezekinya ada, mereka malah jadi fake Mas Fadli. Jadi udahlah nggak usah dikasih, rezekinya udah ada nih. Najar-najar janji-janji yang tadi dia sebutin itu hilang, jadi nggak dilakukan. Nah itu gimana Mas Fadli? Apakah itu salah satu yang bikin manifestasinya akan stop di situ aja? Ini terkait sama teknik nomor 2. Yang namanya bergetar selaras. Bergetar selaras nih teknik kedua ya. Gitu. Energetic match. Ya, jadi bergetar dengan energi yang selaras dengan impian kita. Jadi ketika seseorang udah nazar atau janji baik nih gitu ya. Terus Tuhan kasih nih rezekinya. Dia nanti dulu deh, kebutuhannya kayaknya banyak, yang itu nanti dulu. Padahal udah janji nih untuk bikin kontainernya itu. Yes. Ini teman-teman perlu pisahin. Dan perlu hati-hati nih ya, ini disclaimer, teman-teman perlu hati-hati dengan statement saya. Karena saya meyakini bahwa tidak jadinya nazar itu dilakukan tidak langsung berhubungan dengan apa yang akan terjadi di hidup dia selanjutnya. Tapi diri kita punya identitas kebaikan, di mana ketika baik dibalas dengan baik, buruk dibalas dengan buruk. Dan energi yang bergetar ketika kita tidak jadi memberikan nazar itu, itulah yang narik kejadian buruk berikutnya. Bukan kejadian itu, bukan kejadian itu, tapi keyakinan kita. Gitu. Artinya mungkin kalau keyakinannya nggak ada ya nggak terjadi, nggak apa-apa, baik-baik aja juga sebetulnya. Cuman merubah identitas kita paham lebih susah daripada merubah action. Kalau merubah action kan ya udahlah kan gitu. Kalau janji sedekah, sedekahin aja kan gitu ya. Tapi kalau misalnya merubah identitas, wah ini butuh pendalaman spiritual, butuh pendalaman meditasi teman-teman untuk bisa benar-benar merubah sampai ke core value dalam diri kita. Makanya ya
diba kemungkinan besar akan diambil titipannya, Oh, gitu. Kemungkinan besar akan diambil titipannya. Tapi ya oke. ini mungkin. Kenapa saya bilang bukan pasti? Iya iya Karena iya iya. identitas diri yang berbeda menarik hasil yang berbeda, gitu. Makanya kalau kita ngomongin tentang dua teknik tadi, yang pertama tentang energetic container, yang kedua adalah energetic match, Anda perlu matching dengan kebaikan yang diinginkan. Oke. Supaya yang diharapkan terjadi pasti terjadi. Sama halnya tadi ketika misalnya udah mau janji ngasih terus nggak jadi ngasih, kalau keyakinan bawah sadarnya adalah kayaknya ini jahat deh. Ah, Jadi penjahat dia oke. dan akan dapat punishment. Nah, Tapi kalau gitu ya. ya, tapi kalau keyakinannya nggak apa-apa sih kayaknya, nggak apa-apa hidupnya. Tapi ingat ini tidak bisa dipalsukan. Oke. Nggak bisa teman-teman pura-pura baik-baik aja tapi khawatir dalam hati, tetap ketarik. Tetap ketarik itu energi ya, jadi ya. Yes, Tadi karena ya. tadi ya energi itu nggak bisa dibohongin. Oke. Identitas itulah yang narik kejadian-kejadian baik atau buruk terjadi ke dalam kehidupan kita. Makanya teknik yang kedua teman-teman, Anda perlu dengan sengaja bergetar selaras. Teknik paling sederhananya adalah Anda meditasi teman-teman. Habis itu Anda bayangkan ketika impiannya tercapai apa yang Anda rasain. Rasain sampai benar-benar terasa ke level perasaan, ke level energi. Gitu. Ini jangan sampai salah ya. Ada orang yang nanya ke saya gini nih, Mas, karena itu belum pernah diterima, gimana bisa tahu rasanya? Kayak kita mau makan bakso, Iya. belum pernah makan bakso, terus disuruh bayangin rasanya makan bakso, nggak bisa. Loh, bukan itu. Bukan rasa asinnya kuah Iya. bakso, bukan. Tapi rasa bahagianya ketika makan bakso itu bisa dirasakan. Jadi ketika Anda pengen mobil misalnya, bukannya Anda ngerasain, megang setirnya itu keras apa lembut, joknya itu halus apa enggak, bukan itu. Ya itu susah karena belum pernah. Tapi ketika perasaan happy-nya muncul saat itu bahkan belum diterima, udah dikirim nih Mas dari dealer, bentar lagi nyampe rumah, terus Anda seneng, nah itu yang perlu dirasain. Oke. Gitu. Kalau itu kan nggak bisa ini ya, Anda nggak mungkin nggak bisa merasakan sesuatu yang Anda inginkan. Nggak mungkin Anda menginginkan sesuatu yang teman-teman nggak tahu rasanya kalau terima. Pasti tahu, makanya pengen. Gitu. Kan kalau nggak iseng banget, ngapain kan coret aja impiannya. Iya. Gitu. Nah ini kita perlu bergetar selaras. Bayangkan sudah diterima, habis itu diingat sesering mungkin. Gitu. Wah ini udah lakuin dua ini aja, perbesar energinya, energetic containernya. Habis itu bergetar selaras dengan impiannya. Dua ini teman-teman udah akan sangat merubah hidup kita. Apalagi kalau sampai 28 lesson di manifestasi itu dipelajarin semua, dipraktekin semua ya, bayangin. Very powerful, testimoninya ngeri-ngeri. Ngeri-ngeri. Iya, nanti kita ceritain lah di video yang selanjutnya. Oke, kayak gitu Mas Budi. Memang luar biasa, ini baru 2 ya, teman-temannya baru 2, masih ada 26 berarti yang benar-benar kayak gini semuanya nih materinya nih. Oke, kalau gitu Mas Budi terima kasih, 2 tekniknya luar biasa banget untuk para teman-teman kedamaian ID gitu ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Mas Fadli ya terkait ini ya. Siap Mas Fadli. Terima kasih Mas Fadli. Sama-sama Mas Terima Fadli. kasih teman-teman kedamaian ID. See you teman-teman.